Assalamualaikum, kembali ke channel Hobi Ari. Apa kabar teman-teman? Hari ini siang kita mau ke Jawa Timur dalam rangka liburan akhir tahun, pakai si Mio X kembali. Jadi bagaimana persiapan sore ini kita untuk meluncur ke Jawa Timur? Nah, kita lihat sama-sama. Nah, untuk bagian dalam Mio X seperti biasa, komposisinya koper di sini, galon mineral situ. Nanti anak-anak tidur di sini sama di belakang. Next, plasma sementara di belakang seperti ini. Ya, ini kardus-kardus titipan nanti buat dibawa ke Jawa Timur. Tidak lupa kita bawa raket untuk olahraga, sepatu, camilan-camilan, blok ketekannya mobil, alat-alat pembersih, lap-lap. Kemudian nah, kita ke mesin. Nah, jadi kali ini kita trip ke Jawa Timur sekalian mau ngetes berapa konsumsi bahan bakar dari si Isuzu Mio X. Karena dibandingkan kira-kira mungkin Februari atau Maret tahun 2023 kemarin, Mio X ini kan juga sudah ke Jawa Timur, tapi kondisinya benar-benar mesin fully stock. Sekarang kita mobil Mio X ini kan sudah banyak dimodif. Yang pertama adalah piping sudah menggunakan produk BRD, dari sebelumnya yang karet menjadi solid atau pipa. Next adalah kita sudah ganti downpipe, front pipe sampai ke downpipe. Nah, nih dengan aftermarket. Dan aku lupa satu lagi ngasih tahu bahwa pipa EGR-nya sudah nggak ada, dicabut. Jadi kondisinya sekarang Mio X ini sudah menggunakan EGR kit yang delete EGR kit. Nah, ini kondisi mobil sudah diservis. Jadi minggu lalu tuh ke ACK Auto Cipta Karya, tapi hanya mengganti filter solar yang depan sama yang pre-filter yang di bawah dekat chassis. Tidak ganti oli, karena oli yang sekarang dipakai kan 5W30 itu bisa untuk 10.000 km, dan sekarang mobil kondisinya baru aja melewati 5.000 kilo. Cuma memang oli ini 5W30 ini memang enak, dia encer, tapi menurutku penguapannya cukup tinggi teman-teman. Jadi aku harus nambah seliter lagi. Ini mereknya aku pakai sekarang ini, PTT. Ini bukan endorse, juga bukan gratisan, tapi karena memang buat nyamain oli yang ada di dalam mesin sekarang ini. Kemarin tuh sudah ditambah olinya dan bisa masuk sekitar hampir 500 mili ke dalam mesin. Jadi selama pemakaian 5.000 kilo ini memang stick olinya berkurang hampir levelnya 3/4. Jadi diputuskan daripada kenapa-napa, kita tambah aja seliter supaya masih bisa aman dipakai untuk perjalanan jauh. Kondisi olinya pun juga sebenarnya tidak hitam, tidak coklat juga, masih coklat muda. Jadi memang karena dia olinya ini fully sintetik, jadi memang dia daya tahannya untuk mesin diesel yang kompresi tinggi dan turbo seperti ini, dia cukup kuat. Cuma memang buruknya adalah penguapan olinya cukup tinggi. Jadi teman-teman kalau menggunakan oli yang 5W30 seperti aku nih, ya kalian harus rajin-rajin ngontrol stick oli, terutama kalau jarak tempuhnya sudah melebihi 5.000 km. Nah, sekarang kita masih persiapan karena belum semua barang-barang masuk dan anak-anak juga belum siap. Nanti mungkin setelah asar kita baru bergerak menuju Jawa Timur. Jadi stay tune terus di videoku ini sampai selesai ya. A few moments later. Oke teman-teman, kita habis selesai isi solar di SPBU dekat rumah. Jadi tadi belinya 203.930, kondisi langsung full tank dari posisi setengah. Sekarang kita input ke aplikasi, kita coba add fuel, odometernya 159215, 159215, price per liter di biosolar 6.800. Kemudian total costnya adalah 203.930 sudah full tank. Ya, tadi hampir 30 liter. Oke. Ya, lumayan. Agak bagus nih, 9,8 km per liter. Artinya
Miyok ini kok agak lebih irit ya. Ya mungkin pengaruh jarak tempuh juga, lebih sering lewat jalan yang bebas hambatan sehingga konsumsi solarnya juga lebih irit. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan perjalanan masuk ke tol Jor, kemudian kita masuk tol Cikampek dan menuju ke Jawa Timur. Sekarang jam 18.56 dan kita posisi masih di tol Jor, di mendekati simpang Cikunir untuk masuk ke tol MBZ. Jadi kalau tadi kita berangkat dari rumah jam 5, 2 jam kita masih di Jakarta saja. Ya, dinikmati saja perjalanan ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Jam 19.02, alhamdulillah masuk ke tol layang MBZ. Semoga lancar ya, dan terutama pas turun nanti dekat kilometer 57, sehingga kita bisa langsung terus ke arah timur tanpa ada kendala. Oke teman-teman, kita lanjut. Mungkin sekarang kita belum ada rencana untuk berhenti di rest area terdekat. Yang penting saat kita cepat mungkin kita menjauh dari Cikampek dan menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pukul 19.27, kita masih di tol MBZ. Sekarang kita di kilometer 43.600. Kondisi ramai lancar. Kita bisa speeding 80 km per jam sesuai dengan batas aman di tol. Nah, sejauh ini belum ada macet lagi. Tadi emang terparah macetnya hanya di tol Cikunir atau tol Jor. Lewat simpang Cikunir alhamdulillah lancar. Oke, sekarang kita lanjut. Pukul 19.31 kita sudah keluar dari tol MBZ di kilometer 47 dan sekarang bergabung dengan tol Jakarta Cikampek yang di bawah. Situasinya sekarang banyak truk tapi tidak ada kemacetan. Cuma memang biasanya kalau ada pertemuan dari jalan layang non-tol dengan jalan tol aslinya ada sedikit perbedaan kecepatan dari kendaraan sehingga lajur kiri biasanya agak tersendat. Ya, ini karena truknya sebelah kiri semua. Tapi untuk lajur kanan ramai lancar dan ini kira-kira masih bisa berjalan di 60 km per jam. Oke teman-teman, semoga lancar, tidak ada kemacetan yang berarti sehingga kita bisa sampai tujuan lebih cepat dan selamat. Lanjut. Pukul 19.50, alhamdulillah gerbang tol Cikampek utama tadi cukup lancar, tidak ada kendala. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Ya, kita ada di rest area KM 130. Jadi kalau keterangannya ini namanya apa ya? Di seberang itu tulisannya Gedong Dhuwur. Kondisi sekarang pukul 24.08. Untuk meter BBM baru kurang 1 kotak dari kita tadi ngisi full tank di BSD. Oke, sekarang kita istirahat sebentar, meregangkan kaki, cari yang hangat. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Sekarang pukul 23.09 dan kita berada di kilometer 193. Jadi 193 ini kira-kira dekat Cirebon. Kondisi lalu lintas seperti sekarang, seperti kita lihat ramai lancar, banyak truk juga. Nanti targetnya kita mungkin sejam atau 2 jam lagi cari rest area untuk istirahat kembali. Jadi tidak usah dipaksakan untuk jalan terus, yang penting dapat tempat istirahat yang enak. Oke, kita lanjut. Sekarang posisi jam 1.38. Lalu lintas ramai tapi cenderung sepi, kilometer 258. Jadi kita mendekati Brebes atau Tegal.
Nah ini sudah mulai lumayan enak nih lalu lintasnya. Jadi kita bisa jalan manteng di 100 kpj tanpa halangan. Ya, sekali juga ada Land Hogger sebelah kanan. Tapi secara garis besar kondisi ini enak buat nyetir jarak jauh. Jadi tidak terlalu rapat-rapat antara mobil, dan kita masih bisa jalan di kecepatan maksimum yang diperbolehkan di jalan tol. A few moments later. Sekarang kita di rest area 338A. Jadi ini sudah mau deket Pemalang kalau nggak salah. Jadi teman-teman tadi tuh sempat berapa kali berhenti, tapi berhenti yang terakhir tuh yang menurutku masih yang paling bener. Jadi pas jam 11 malam aku berhenti di rest area 166 atau 180-an lah, lupa. Jadi tidur dulu 2 jam. Karena percuma juga pada saat itu kalau misalnya kita tetap jalan jam 11 itu, lalu lintasnya tuh padat. Jadi nggak bisa kencang juga nyetirnya. Jadi kita berhenti dulu di rest area, dan kebanyakan untungnya alhamdulillah banyak juga yang pengemudi yang istirahat, sehingga begitu jam 1 tadi kebangun langsung jalan. Lalu lintasnya lumayan lengang, jadi kita bisa jalan stabil di 100 tanpa harus ngerem. Kemudian nah sekarang tadi ngeliat di jam 2.37, artinya kita setengah 3 kita sudah di rest area 338. Jadi sedikit lagi kita akan mencapai Semarang. Kemudian nanti kita menuju ke tol Boyolali Solo untuk selanjutnya menuju ke Surabaya. Pukul 3.53 kita berada di KM 421 atau tol Semarang. Sekarang ini tol Semarang cukup ramai, berisi dengan truk dan bis dan kendaraan pribadi. Tapi sejauh ini belum ada kendala apa-apa, belum ada kemacetan di tol. Dan semoga aja tol Boyolali Surakarta, Mojokerto, Surabaya lancar. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Klasemen sementara untuk meter BBM atau meter solar saat ini posisi setengah kurang 1 bar. Kalau yang bawahnya average MID-nya tuh 9.8. Jadi tadi waktu berangkat itu kan kita full tank solar, lupa di reset. Jadi awalnya tuh 9.0 dari BSD itu, sekarang 9.8. Ya lumayan lah. Jadi MID-nya menunjukkan adanya keiritan mulai konsumsi bahan bakar selama perjalanan di tol Trans Jawa ini. Nanti mungkin mendekati 1/4 baru kita cari SPBU untuk isi solar. Semoga saja nggak ada kendala suplai solar di SPBU, sehingga kita nggak harus cari alternatif bahan bakar lain di luar solar, yaitu Dexlat atau Dex. Tapi kalau memang udah kepepet ya mau nggak mau ya kita isi saja dengan Dexlat atau Dex. One eternity later. Teman-teman, sekarang pukul 5.14 dan kita ada di rest area 487 setelah Boyolali atau Bawen apa ya tadi. Pokoknya udah mau deket Solo. Jadi biasanya kita ke rest area 456 yang pendopo itu, cuman tadi parkirnya susah banget. Akhirnya kita ke rest area setelah itu. Alhamdulillah masih dapat. Bisa sholat subuh dulu. Kemudian di sini juga parkirnya rame, tapi ya masih terkendali dan langsung dapat parkir tadi. Sekarang bundanya Nana sama Nana lagi sholat dulu. Kemudian mungkin mau cari-cari minuman hangat. Terus kita nanti lanjut lah sih perjalanan kita menuju ke Surabaya. Untuk kondisi solar sekarang posisinya setengah tangki tapi kurang 2 strip. Ya mungkin kalau di depan nanti ada SPBU yang kosong, aku mau isi solar aja deh biar jaga-jaga, jangan sampai kering banget. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita hari ini.
Kita di rest area 519 pukul 6 pagi. Ini kebetulan antrian solar tidak panjang. Ya sudah, kita coba saja untuk isi solar di sini. Langsung kita full tankkan saja tangkinya si Isuzu Mu-X. Ya teman-teman, akhirnya kita selesai isi BBM si Isuzu Mu-X. Sekarang kita masukkan ke dalam aplikasi yang ada di HP ku ya. Oke, aplikasinya fill up. Kilometernya 159.779. Add fuel 159.779. Price per liternya 6.800. Tadi kita beli solar sebanyak 310.012. 310.012 kondisi full tank. Oh, 112,37. Masih belum memecahkan rekor yang terdahulu 13,8, tapi karena memang tadi nyetirnya pengen cepat jadi sering kick down. Jadi wajar aja, tapi nggak terlalu beda ya, 112 ke 113. Mungkin nanti kita bisa lebih irit lagi kalau kita pakai sistem Eco Drive. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan ke Surabaya. Sekarang pukul 7.00 pagi, posisi di kilometer 576. Artinya dikit lagi kita akan sampai Ngawi. Selanjutnya Madiun dan Surabaya. Cuaca terik, cerah, mataharinya bagus, jadi menambah semangat untuk nyetir di pagi hari ini. Let's go, lanjut. One eternity later. Ya teman-teman, kita touchdown di Surabaya. Saat ini kilometer si Mu-X sudah 160.005, angka cantik. Dan dari terakhir kita ngisi sudah 3 strip habis solarnya. Ya lumayan sih, tadi masih cukup jauh ya, 300 kiloan. Dari kita isi solar di rest area 4 berapa tadi ya? Ya lumayan lah pokoknya teman-teman, jauh. Yowes, mungkin sementara klasemen sementara tadi teririt masih 1:12. Nanti kita coba ukur lagi pada saat pulang ke BSD. Jadi stay tune terus di videoku sampai selesai ya teman-teman. Kita liburan dulu, kita mudik dulu.